Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika kelas 19 8A07. Kami saat ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dengan judul jenis-jenis paragraf. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardian Nuriman. Berikutnya ada. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Dara Armelia Putri. Perkenalkan nama saya Anastasia Syafitria Rahaf. Perkenalkan nama saya Nia Aprilia Sasabila. Perkenalkan nama saya Aulia Hadininsa Kasum. Baik, kami akan mulai presentasinya. Oke, yang pertama adalah definisi apa itu sebetulnya paragraf. Jadi paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan utama. Komponen paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf dapat diklasifikasikan berdasarkan satuan karangan, posisi kalimat utama, cara pengembangan, dan sifat isi. Oke, berikutnya ada manfaat mengapa paragraf itu penting. Yang pertama ada untuk menyusun ide secara logis dan terstruktur, lalu memudahkan pembaca memahami pesan yang disampaikan. Berikutnya meningkatkan kualitas karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan laporan. Kemudian membuat komunikasi tertulis lebih efektif dan profesional, lalu membantu mengembangkan argumen secara sistematis dan menghindari tulisan yang berbelit-belit dan membingungkan. Oke, Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan satuan karangan. Pertama ada paragraf pembuka, yaitu memperkenalkan topik dan menarik perhatian pembaca. Kedua ada paragraf isi, yaitu menjelaskan topik secara rinci dan mendalam. Ketiga ada paragraf penutup berisi kesimpulan, penegasan, atau saran. Selanjutnya. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Kalimat utama di awal diikuti kalimat penjelas. Polanya umum, dengan khusus. Contoh, olahraga teratur sangat penting bagi kesehatan. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, olahraga juga membantu menjaga berat badan ideal dan meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu, biasakan berolahraga setiap hari. Selanjutnya. Oke, jadi di slide ini saya bakal menjelaskan tentang paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi dia tuh diawali dulu sama fakta-fakta atau penjelasan khusus, baru di akhir ditarik kesimpulan umumnya. Makanya polanya itu khusus ke umum. Nah, kalau dilihat dari contoh di slide ini, awalnya dijelasin dulu nih kayak harga bahan pokok naik, biaya transportasi naik, terus tarif listrik dan air juga ikut naik. Dari beberapa fakta itu, akhirnya bisa disimpulkan kalau biaya hidup masyarakat jadi semakin tinggi. Jadi intinya paragraf induktif itu kesimpulan atau ide pokoknya ada di bagian akhir. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran itu kalimat utamanya ada di awal dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Polanya itu umum, terus khusus, lalu kembali lagi ke umum. Nah, di contoh ini dijelasin kalau membaca adalah kunci keberhasilan akademik. Setelah itu baru dijelasin alasannya kayak menambah wawasan, kemampuan analisis jadi lebih baik, dan lebih mudah memahami materi kuliah. Terus di bagian akhir ditegaskan lagi kalau membaca itu memang fondasi utama untuk meraih prestasi akademik. Jadi bisa disimpulkan kalau paragraf campuran punya ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Berikutnya ada jenis paragraf berdasarkan cara pengembangan. Yang pertama itu paragraf menerangkan, yaitu menjelaskan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Untuk yang kedua itu paragraf meringkas, yaitu menjelaskan dengan data dan fakta detail. Paragraf contoh kalimat menggunakan contoh nyata. Paragraf ketiga menggunakan pertanyaan untuk memancing pemikiran. Berikutnya.
Paragraf menerangkan dan merinci itu contoh pengertiannya itu paragraf menerangkan menjelaskan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Berikut contoh kalimatnya itu sistem pembayaran pajak di Indonesia menggunakan self assessment system. Untuk menjelaskan detail dengan fakta contoh kalimatnya penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,7% dibanding selanjutnya. Paragraf contoh dan pembuktian. Untuk paragraf contoh itu menggunakan contoh nyata untuk memperjelas gagasan. Contoh kalimat itu penebangan liar menyebabkan hutan gundul dan banjir. Untuk paragraf pembuktian, memperkuat pernyataan dengan data resmi. Contohnya, kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada paragraf perbandingan dan sebab akibat. Paragraf pembandingan membandingkan dua hal dengan persamaan atau perbedaan. Contohnya ada perbandingan olahraga, tenis, dan badminton dari segi biaya dan minat. Paragraf sebab akibat menjelaskan hubungan sebab atau akibat. Contohnya ada penggunaan bahan kimia dalam sabun menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya juga ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf pertama yang sangat penting dalam sebuah tulisan. Fungsi utamanya adalah memperkenalkan topik, menarik perhatian pembaca, dan mempersiapkan pembaca memahami isi tulisan. Gunakan kalimat yang menarik dan ringkas dengan bahasa yang sederhana. Pertanyaan dapat digunakan untuk melibatkan pembaca sejak awal. Intinya di sini ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah tulisan yang menjelaskan topik secara mendalam. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah gagasan utama yang jelas, koherasi antar paragraf, kalimat efektif dan komunikatif, serta penjelasan yang logis dan sistematis. Selanjutnya ada paragraf penutup. Fungsi paragraf penutup yaitu merangkum isi teks secara keseluruhan, memperkuat poin-poin utama yang telah dibahas. Selanjutnya meninggalkan kesan positif pada pembaca. Ciri-cirinya yaitu tidak terlalu panjang, tidak memunculkan topik baru, dan berisi kesimpulan atau saran. Jenis paragraf berdasarkan sifat isi. Yang pertama ada eksposisi, memberikan informasi atau penjelasan kepada pembaca. Yang kedua argumentatif, membuktikan pendapat dengan fakta dan data yang kuat. Yang ketiga ada deskriptif, menggambarkan objek atau situasi secara jelas dan hidup. Kesimpulannya adalah paragraf merupakan elemen penting dalam penulisan yang efektif. Jenis paragraf dibedakan berdasarkan satuan karangan, pembuka, isi, dan penutup. Letak kalimat utama, deduktif, induktif, dan juga campuran. Cara pengembangannya adalah menerangkan, merinci. Contohnya adalah pembuktian, perbandingan, dan juga sebab akibat. Dan sifat isi itu terdiri dari eksposisi, argumentatif, deskriptif, persuasif, dan juga naratif. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis paragraf akan meningkatkan efektivitas komunikasi tertulis. Oke, jadi tadi semua itu adalah penjelasan jenis-jenis paragraf. Baik, nah sudah selesai. Jadi terima kasih telah memperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.